Ready ya? Satu, dua, tiga. Hai semuanya. Nah, jadi sekarang kami akan merekam video presentasi dari kelompok Second and First Media Ace. Ditonton ya. Nah, kalian sadar nggak sih kalau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini membuat perilaku masyarakat semakin terpikat oleh teknologi? Misalnya, ketergantungan masyarakat terhadap berbagai teknologi komunikasi interaktif, teknologi digital, internet, dan perangkat komunikasi berbasis satelit lainnya. Penggunaan teknologi ini telah mengubah banyak orientasi pada masyarakat. Yang awalnya kita berhubungan secara tatap muka, sekarang dapat menjadi antar muka. Ataupun bahkan juga ada objek-objek animasi yang mungkin dapat bersaing dengan manusia. Seperti yang diutarakan oleh Sherry Tokau tentang layar komputer sebagai game kedua. Banyak studi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keterkaitan yang tinggi pada media dan teknologi komunikasi. Contohnya, seperti perasaan seseorang ketika ingin menyalakan televisi meskipun tidak menggunakannya, ataupun orang-orang yang merasa perlu untuk memiliki HP meskipun tidak pernah digunakan. Teknologi komunikasi informasi ini tidak memiliki batas ruang dan waktu, sehingga kita dapat membentuk hubungan dengan siapa saja secara tak terbatas. Namun di lain sisi, kebebasan ini juga memperluas jangkauan teknologi yang memungkinkan adanya perbedaan referensi antara satu orang dengan yang lainnya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayat. Nah, setelah pembukaan yang dijelaskan oleh Vincent tadi, aku bakal jelasin bagianku tentang communication in cyberculture. Era media kedua merupakan konvergensi antara teknologi kehidupan perkotaan dan teknologi komunikasi baru seperti internet yang mengubah media komunikasi di negara-negara kapitalis maju. Masyarakat modern lebih mengandalkan teknologi komunikasi untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Namun, pergeseran ini juga membawa dampak kompleks dan signifikan terhadap perubahan dalam hubungan sosial dan budaya serta mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Komunikasi in cyberculture menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang positif dan menghindari konflik. Pengguna internet harus dapat memahami cara berkomunikasi yang baik dan benar agar terhindar dari dampak negatif seperti masalah privasi, cyberbullying, dan kejahatan cyber. Nah, jadi aku bakal jelasin tentang the overstatement of linguistic perspective on media. Jadi, pada tahun 1970-an, tradisi Eropa dalam kajian media banyak berfokus pada pertanyaan tentang konten dan representasi daripada bentuk atau medium. Hal ini dianggap sebagai reaksi terhadap model proses yang dikembangkan di Amerika Serikat dengan efek media dan epistemologi perilaku. Menganalisis konten media dengan perspektif tentang bahasa seperti ideologi Marxis, semiotika, dan dekonstruksi dan kritik baru dipahami sebagai mempelajari makna teks dan wacana serta bagaimana media massa mempengaruhi nilai budaya dan kesadaran individu. Kajian media pada masa ini lebih mementingkan media daripada medium dengan lebih banyak berfokus pada tekstualitas tulisan, gambar diam dan bergerak, musik, dan ucapan daripada adopsi media secara terlembaga dalam pengaturan siaran dan jaringan. Kajian media dan kajian budaya menjadi disiplin yang selalu membatasi pertanyaan tentang identitas dan kekuasaan pada model besar bahasa dan kerangka pemahaman yang berasal dari pengaruh revolusi Kopernikus dalam humaniora yang diresmikan oleh karya Ferdinand de Saussure dari Swiss. Namun, sejak awal 1990-an dan seterusnya, kebutuhan teoritis untuk menganalisis implikasi sosial dari media komunikasi menjadi sangat penting. Kajian media kemudian menjadi objek teoritis yang penting untuk memahami dimensi integratif media yang tidak hanya tunduk pada turunan linguistik. Pandangan ritual tentang komunikasi kemudian menjadi populer karena menyatakan bahwa individu bertukar pemahaman karena kebutuhan akan persekutuan, kesamaan, dan persaudaraan.
Pandangan ini merupakan pergeseran paradigma radikal dari status hegemonik pandangan transmisi tentang komunikasi yang telah mendominasi teori komunikasi selama sebagian besar abad ke-20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jason. Nah, halo semuanya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan dari era media pertama ke era media kedua. Nah, era media kedua sudah diperbincangkan dan diakui masyarakat sekitar tahun 1960-an. Pada masa ini, banyak dari masyarakat yang pesimis akan kehadiran internet yang secara bersamaan matinya budaya penyiaran atau media. Tetapi sebenarnya, gagasan tentang era media kedua sudah berkembang pada tahun 1980-an, walaupun masih dalam bentuk embrio atau belum terlalu marak dibahas. Nah, perbedaan antara era media pertama dan era media kedua sudah mendapat momentum terbesarnya dari penggunaan domestik internet pada awal 1990-an. Pada masa itu, literatur seperti panduan teknis hingga interaktif komputasi ke banyak teks interpretatif tentang pengaruh internet mengambil alih rak-rak di toko buku. Contoh bukunya seperti The Virtual Community oleh Howard Ringgold dan Life After Television karya George Gilder dan sebagainya. Pada akhir 1990-an, tesis era media kedua dengan cepat menjadi ortodoksi atau pendapat yang diyakini benar dan memasuki arus utama pemikiran media baru. Trevor Barth dalam bukunya Electronic Nomads Internet as Paradigm mengatakan ingin menentukan apakah internet akan menawarkan janji atau kesulitan pada fajar era komunikasi yang baru. Dengan adanya internet dan semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya, maka gatekeeper akan semakin sedikit dan semua yang mampu mengakses internet akan menjadi author, mengekspresikan apa yang mau diekspresikan secara bebas kepada pengguna internet lainnya. Adanya era baru dari media ini telah membentuk masyarakat interaktif dan membuka sistem komunikasi yang baru berbasis digitalisasi menggantikan sistem komunikasi satu arah pada era media tradisional. Pemikir media non-spesialis Manuel Castells mengatakan bahwa komunikasi berbasis non-elektronik mungkin masih ada, tetapi perlahan semakin hilang statusnya. Bagi para pemikir, media internet merupakan alat untuk membebaskan individu dari perangkat informasi terpusat. Adanya kebebasan menyebarkan dan menerima informasi seperti ini akan meningkatkan individualisme dan kreativitas dibandingkan daripada budaya massa dan kepasifan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella nih teman-teman. Nah, tadi kan si Jason udah mengenalkan perubahan dari era media pertama dan era media kedua. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan perbedaan antara era media pertama dan era media kedua. Di sini era media pertama itu terpusat, yang artinya hanya media-media yang punya kuasa yang bisa menyebarkan informasi kepada khalayak. Sedangkan pada era media kedua yaitu sekarang itu decentered, yang artinya semua orang itu juga bisa menyebarkan informasi. Bukan hanya orang yang memiliki kekuasaan yang bisa menyebarkan informasi. Nah, perbedaan komunikasi yang kedua yaitu pada era media pertama, media itu hanya bisa menyebarkan informasi, tapi tidak bisa mendapatkan feedback atau komentar. Jadi, kalau di era media kedua ini bisa saling memberikan dan menerima pesan. Selanjutnya, di perbedaan komunikasi yang ketiga, yaitu di era media pertama cenderung pada kontrol negara. Jadi era media pertama itu media-media itu seperti televisi, koran, radio dan sebagainya itu memiliki gatekeeping yang sangat besar. Jadi dapat mengontrol informasi yang mana yang tidak boleh diterbitkan. Sedangkan sekarang itu gatekeepingnya sudah kecil. Pemerintah itu sudah susah mengontrol apa yang disebarkan orang. Jadi orang-orang itu sudah bebas menyebarkan konten secara apa adanya. Nah, yang keempat itu adanya ketidaksetaraan. Nah, yang dimaksud ketidaksetaraan ini, setiap budget media kan berbeda-beda. Jadi semakin banyak budget dari suatu media, maka media dapat menayangkan tayangannya secara terus-menerus. Sehingga masyarakat itu akan terus menonton media tersebut. Sedangkan sekarang itu sudah demokratisasi. Contohnya kayak sistem TikTok. Nah, semua orang itu sudah bisa FYP, sudah bisa terkenal. Jadi dengan di era media sekarang tidak harus memiliki banyak modal agar bisa menjadi terkenal. Begitu. Lalu selanjutnya perbedaan komunikasi yang kelima itu partisipan dibagi sebagai suatu massa. Jadi TV, radio, dan lain-lain mengelompokkan penikmatnya menjadi kelompok-kelompok tertentu dan menyiapkan konten-konten tertentu untuk massa tersebut. Kalau sekarang, partisipan dapat memilih konten apa yang ingin mereka tonton. Karena sekarang kan udah ada internet ya, jadi tanpa harus tergolong dalam suatu kelompok massa.
Jadi kayak misalnya nih, saya mau nonton film SpongeBob. Nah, saya tuh tidak harus menunggu jam 5 pagi untuk menonton film SpongeBob begitu. Yang terakhir, kita nggak tahu nih, apakah media itu bekerja sama dengan politik? Apakah media itu bekerja sama dengan toko-toko untuk membentuk citra yang baik mereka? Padahal kan kita tidak tahu nih aslinya mereka itu gimana. Jadi berusaha mempengaruhi kesadaran. Sedangkan sekarang di era media kedua itu lebih transparan dan mempengaruhi pengalaman individu tentang ruang dan waktu. Yang artinya di era media kedua ini kita lebih cenderung share pengalaman dan kehidupan kita sehari-hari dan lebih mudah terlihat sisi baik buruknya seseorang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Keisha, Broadcast and Interaktivitas. Beberapa jurnalis dan teoriwan cyber meyakini bahwa internet dapat menggantikan media siaran dan menciptakan masyarakat pasca siaran. Ada kesinambungan kedua era media dan teknologi, serta kedua media tersebut saling membutuhkan secara ekonomi. Perbedaan antara kedua media tersebut bergantung pada hubungan yang justru bukan hanya pada teknologi itu sendiri, tetapi pada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Ada perluasan struktur lingkungan komunikasi dan teknologi yang digunakan untuk mewujudkan struktur tersebut. Broadcast interaktivitas dapat hadir dalam berbagai bentuk media seperti TV, radio, internet, dan telepon. Broadcast bisa berbentuk dalam bentuk apapun ya, baik dalam bantuan teknologi ataupun tidak. Internet penting bukan karena media yang paling kuat di antara yang lainnya, tetapi karena menyediakan platform yang lebih lengkap dan menggabungkan beberapa media menjadi satu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya konvergensi di media baru tidak selalu sesuai dengan teori karena faktor hubungan sosial yang diperluas oleh teknologi juga memainkan peran penting. Sejarah teknologi media dan telekomunikasi menunjukkan bahwa faktor-faktor lain juga mempengaruhi konvergensi seperti arsitektur jaringan dan penyiaran. Konvergensi meningkatkan interoperabilitas dan memungkinkan akses kedua arsitektur dari satu portal individu, tetapi lebih banyak berkaitan dengan permintaan historis untuk personalisasi. Dan digitalisasi juga tidak terlalu memprioritaskan interaktivitas dan jaringan atas penyiaran. Sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi dan integrasi. Interaksi dalam teknologi komunikasi merujuk pada hubungan antara individu atau kelompok melalui media atau saluran komunikasi tertentu. Interaksi ini dapat bersifat langsung, face to face, atau tidak langsung dalam jaringan atau melalui media sosial. Sementara itu, integrasi dalam teknologi komunikasi merujuk pada cara individu dan kelompok berkomunikasi dalam suatu lingkungan sosial dan atau budaya tertentu. Integrasi ini melibatkan cara individu atau kelompok memahami dan mengambil bagian dalam praktik-praktik komunikasi yang disepakati dan normatif dalam lingkungan sosial mereka. Jadi perbedaan antara interaksi dan integrasi dalam teknologi komunikasi adalah bahwa interaksi berfokus pada hubungan antara individu atau kelompok yang terjadi melalui saluran komunikasi, sedangkan integrasi lebih menekankan pada cara individu atau kelompok berkomunikasi dalam lingkungan sosial mereka yang lebih luas. Integrasi mencakup norma-norma sosial, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang digunakan oleh individu dalam berkomunikasi. Sementara interaksi hanya merujuk pada hubungan atau tindakan yang terjadi melalui media atau saluran komunikasi. Nah, halo semuanya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari presentasi kami mengenai First and Second Media Age. Nah, untuk teman-teman semoga bisa mendapatkan ilham dari apa yang sudah kami jelaskan, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Semuanya bilang bye-bye.